pelajaran saya yaitu tentang kanker tiroid. Ya, di sini pertama ada definisi. Definisi dari kanker tiroid adalah kanker yang menyerang kelenjar tiroid. Karena ini terjadi akibat adanya pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada kelenjar tiroid. Kondisi ini kerap dialami oleh wanita karena adanya siklus haid, kehamilan, serta melahirkan dan juga menyusui yang mempengaruhi produksi hormon. Lalu di sini ada etiologinya. Yang pertama itu dari faktor makanan seperti kelebihan atau kekurangan iodium pada paparan radiasi sindrom genetik yang diturunkan. Beberapa kondisi termasuk kanker berasal dari DNA yang diperoleh dari orang tua. Lalu di sini ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis kanker tiroid ini yaitu ada benjolan yang semakin besar di leher bagian depan, lalu juga suara serak, kesulitan menelan, kesulitan bernafas, nyeri tenggorokan, nyeri di daerah leher, pembesaran kelenjar getah bening di leher, serta penurunan berat badan dan kelelahan. Lalu di sini ada patofisiologinya dari kanker tiroid. Kanker tiroid dibedakan berdasarkan jenis hispatologi. Berdasarkan hispatologi kanker tiroid dapat diklasifikasikan menjadi well differentiated thyroid carcinoma, medullary thyroid carcinoma, dan anaplastic thyroid carcinoma. Di sini ada 3 poin. Aku jelaskan satu-satu. Di poin pertama ini ada well differentiated thyroid carcinoma, yaitu terdiferensiasi baik terdiri dari kanker tiroid papiler dan folikuler. Perbedaan keduanya diketahui dari hispatologinya. Yang pertama itu ada papiler atau papillary thyroid cancer, yaitu berasal dari diferensiasi sel folikuler atau patofisiologi pada setengah dari kasus folikuler thyroid cancer melibatkan mutasi pada RAS, sedangkan pada sebagian kecil melibatkan dari PAX, PPARY atau keduanya. Lalu ada folikuler thyroid cancer atau juga berasal dari diferensiasi sel folikuler. Patofisiologi pada setengah dari kasus folikuler thyroid cancer melibatkan mutasi pada RAS, sedangkan pada sel parafolikuler atau sel C pada tiroid. Sebagian besar karsinoma tiroid jenis ini bersifat sporadik, di mana sisanya dapat berupa multiple endocrine neoplastic atau MEN dan familial medullary thyroid cancer atau PTC. Lalu yang kedua ada medullary thyroid carcinoma. Medullary thyroid carcinoma ini melibatkan mutasi RET pada jaringan neural fresh tiroid karena asalnya dari sel C yang paling banyak ditemukan di bagian atas kedua lobus tiroid. Lalu medullary thyroid carcinoma lebih sering ditemukan pada bagian seperti yang ada di anaplastic thyroid carcinoma. Jadi anaplastic thyroid carcinoma ini merupakan keganasan tiroid yang tidak terdiferensiasi dan sangat agresif. Sebagian dari kanker tiroid jenis ini juga merupakan perkembangan dari jenis kanker tiroid lainnya, seperti inaktivasi dari gen TP53 diduga memiliki peran penting dalam perkembangan kanker tiroid. Jenis lain menjadi anaplastik. Gangguan genetik spesifik tiroid juga tidak memiliki peran dalam perjalanan penyakit kanker. Lalu tiroid jenis ini juga tidak ditemukannya gangguan pada RAS, PAX, dan PPARY yang biasanya ditemukan pada jenis kanker tiroid lainnya. Lalu di sini ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ini biasanya diperiksa oleh dokter spesialis untuk langkah awal atau pertama. Lalu yang kedua ini ada pemeriksaan laboratorium seperti TSHS atau hormon tiroid.
Yang ketiga ada USG leher, yang keempat itu thyroid scan, dan yang kelima ada biopsi aspirasi atau Lalu di sini ada komplikasi dari kanker tiroid. Yang pertama ini, kanker tiroid ini bisa menyebar ke seluruh tubuh seperti paru-paru, tulang, dan otot, dan juga bisa menyebabkan komplikasi lainnya yaitu seperti kegagalan pada pita suara dan kesulitan bernapas. Lalu di sini ada penata laksanaan dari kanker tiroid. Yang pertama adalah operasi atau pembedahan, yang kedua adalah radioterapi, dan yang ketiga ada terapi hormon tiroid. Lalu di sini ada pencegahan dari kanker tiroid. Yang pertama ini melakukan pemeriksaan rutin, terutama jika memang dia memiliki riwayat keluarga yang pernah terkena kanker tiroid dan atau pernah terpapar radiasi. Terus menjaga pola makan sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Terus ada berat badan yang ideal. Lalu di sini ada membatasi paparan radiasi seperti sinar X atau pemindaian CT kecuali memang dibutuhkan atau memang benar-benar diperlukan. Lalu di sini ada mendapatkan penanganan yang tepat untuk penyakit tiroid lainnya. Di sini ada stadium untuk kanker tiroid, yaitu ada 2 stadium. Yang pertama, stadium pertama itu tumor primer dapat berukuran berapapun, dan kanker mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening atau belum. Bagian tubuh yang jauh juga tidak terpengaruh di stadium 1 ini. Lalu di sini ada stadium yang kedua. Tumor primer dapat berukuran berapapun dan kanker mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening atau belum. Tetapi kanker lainnya bisa menyebar ke area tubuh yang jauh atau ke jaringan lainnya. Terima kasih. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Saya langsung tutup. Terima kasih yang sudah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.